Halo, selamat pagi. Domas di sini. Yuk kita belajar lagi. Kita akan belajar tentang apa nih hari ini? Fungsi while dalam Python. Oke, Python kita ada beberapa kali pertemuan tentang Python, pemrograman. Ya, ini adalah kompetensi dasar yang akan kalian miliki. Memahami mekanisme eksekusi kondisional dan loop. Dan kita juga akan menulis program sederhana. Untuk eksekusi kondisional, kita sudah belajar ya tentang if. Sekarang kita akan belajar tentang looping. Looping adalah perulangan di dalam pemrograman. Dan while adalah perintah looping di dalam Python. Salah satunya, kita akan belajar while. Oke, while akan terus dijalankan selama kondisi terpenuhi. Jadi kalau kondisinya terpenuhi, maka while ini akan terus dijalankan. Bentuk umum while seperti ini. While, lalu kondisinya apa? Kondisi itu kita bisa pakai operator relasional, lebih besar, lebih kecil. Untuk perbandingan ya, kondisinya. Bisa tidak sama dengan, bisa sama dengan, lebih kecil sama dengan, nah, seperti itu ya. Lalu, jikalau ini kondisinya terpenuhi, maka dia akan menjalankan perintah-perintah di bawahnya, pernyataan-pernyataan di bawahnya ya. Statement 1, statement 2, lalu berputar lagi, statement 1 lagi, 2, sampai statement N, sampai kondisinya tidak terpenuhi. Gitu. Masih bingung? Oke, kalau masih bingung, kita akan lanjutkan. Ini ada gambar apa nih? Oh, game dinosaurus. Apakah ada penggunaan while dalam game ini? Untuk lebih tahunya, enaknya kita langsung aja ya. Kita langsung coba kita lihat game dinosaurus. Ini adalah sebuah game jikalau koneksi internet kita sedang tidak ada. Nah, no internet. Google menyediakan game dinosaurus. Seperti ini. Lihat, internet saya lagi tidak ada di sini, tidak dinyalakan. Baik, ini ada gambar dinosaurus sedang diam, punya 2 kaki, 2 tangan, tuh ada dari samping ada 1 mata. Kita jalankan coba. Nah, ada yang berulang-ulang di sini. Kakinya akan berulang-ulang bergerak jalan terus sampai dia menabrak gambar pohon kaktus. Maka game akan terhenti. Jadi kita ulang lagi. Lihat, dia akan bergerak terus sampai dia menabrak pohon kaktus. Jadi while-nya bisa diibaratkan si dinosaurusnya ini dia akan kondisinya kalau terpenuhi, kalau tidak kena kaktus dia akan terus bergerak jalan. Tapi kalau kondisinya tidak terpenuhi lagi, dia kena sesuatu gambar di sini, gambarnya kebetulan gambar kaktus, dia akan berhenti, keluar dari while. Dan gamenya over kalau di sini ya. Oke. Seperti apa sih perintahnya while? Kita coba buka, saya akan coba buka salah satu contoh program while. Untuk menghemat waktu, saya akan buka saja. Di sini saya letakkan di mana nih? Ya, di sini file path yang ini. While basic. Oke. Kita lihat di sini ada salah satu contoh program menggunakan while pada Python. Kita lihat ya. Dalam Python itu program akan dibaca per baris. Jadi kalau nanti ada kesalahan, dia akan berhenti. Memberitahu bahwa akan ada kesalahan. Saya coba dari atas. Di sini saya tambahkan sound. Jadi import win sound. Jadi di Python itu ada beberapa library. Bahasa Inggris. Perpustakaan di dalam Python.
Jadi kalau kita ingin mengambil sesuatu dari dalam perpustakaan itu, kita harus mengimportnya. Contoh misalnya kita mengimport suara dari Windows, beberapa suara dari Windows. Jadi pakainya import WinSound. Oke, ini baris pertama ya. Lalu baris kedua, selanjutnya perintahnya ada apa? Variable day. Ada sebuah variabel itu seperti yang pernah kita bahas beberapa waktu lalu di pertemuan di awal-awal. Variabel kan tempat untuk menyimpan datanya ya. Di sini kebetulan datanya variabelnya D diberi datanya itu 0. Jadi disimpankan variabel D datanya 0. Lanjut ke bawah. Nah, mulai ada while. While. Nah, ini kondisinya ya. While D, nah D-nya 0 kan. D kurang dari 5, lalu titik 2. Titik ini bentuk umumnya, sintaknya ya. D kurang dari 5 atau lebih kecil dari 5. Jikalau kondisi ini terpenuhi, maka dia akan menjalankan perintah-perintah di bawahnya. Nah, ini kebetulan saya ada tempat buat saya bisa coret-coretan nih. Di sini kalau di Python kalau pakai tanda pagar seperti ini, dia tidak akan dieksekusi oleh Python. Di sini ya. Di sini ada, ini ceritanya proses di dalam komputer. Jadi ini adalah kode programnya. Lalu ini gimana program-programnya itu dijalankan dulu dalam komputer. Lalu di bagian sini nanti akan saya tuliskan tampilan di layarnya itu seperti apa. Nah, kita lihat. Kita coba dari sini. D sama dengan 0. Wah, si komputer akan, kalau mau dalam komputernya itu akan berpikir, oh D sama dengan 0. Ya, di situ ya dia. Ceritanya dalam komputer. Lalu selanjutnya while D sama dengan 5, nih kita tulis aja while D-nya berapa? D-nya adalah 0. 0 kurang dari 5.2. Nah, di komputer juga akan berpikir seperti ini. D-nya langsung dimasukin 0 kurang dari 5. Nah, ini adalah kondisinya. Benar gak ya? 0 kurang dari 5. Oh iya benar, dia true. Berarti terpenuhi kondisinya. Ini saya tulis aja ya, terpenuhi. Kondisi terpenuhi. Oke. Seakan-akan ini di dalam komputer lagi mikir seperti ini. Wah, ini kondisinya terpenuhi. Lalu ke bawah lagi. Kita lihat lagi, D sama dengan D plus 1. Dimasukin nama komputernya ya. D sama dengan D plus 1. 0 sama dengan 0 plus 1. Dia akan menjalankan di bawahnya. Dia akan menghitung 0 sama dengan 0 plus 1. Nah, berarti kan jumlahnya 1. Tapi apakah sudah tampil di layar komputer? Belum. Lanjut lagi. Print D. Nah, print ini adalah perintah untuk menampilkan di layar komputer. Jadi yang tadi sudah dihitung, hasilnya 1. Ini 1 hasilnya. Ditampilkan di layar komputer. 1, misalnya. Tampillah dia di layar komputer. 1. Oke, selanjutnya. WinSound. Titik play sound. Nah, ini untuk kode untuk menambahkan suara. Kalian bisa menambahkan ini, bisa enggak juga apa-apa. Tapi saya emang sengaja ingin menambahkan ini supaya ada kelihatan jeda dan nanti hasilnya akan ketahuan per barisnya. Kalau tidak pakai WinSound dia akan cepat sekali komputer. Ini akan saya agak sedikit lambatkan biar prosesnya nanti terlihat ya. WinSound play sound. Nah, dia mengarah ke Windows, folder Windows, media, lalu ada filenya namanya alarm 01. Kebetulan di situ ada alarm 01. Di Windows 10 ada seperti itu, alarm 01, extensionnya WAV. WinSound ND file name. Ya. Belakangnya kasih tutup kurung nanti. Oke. Di komputer kan berpikir, oh mainkan suara. Gitu ya. Suara
WAV. Bentuk filenya dia yang WAV ya. Kalau bentuk file lain bisa tidak? Bisa, tapi kodenya tidak seperti ini. Jadi kita bisa saja menampilkan bentuk suara MP3, bisa juga menampilkan video bentuknya MP4. Cuman kode-kodenya akan sedikit berbeda nanti ya. Saya akan tampilkan lagi mungkin di lain kesempatan, atau kalian bisa coba sendiri. Banyak kok infonya. Di komputer, di internet itu banyak sekali. Nah, di sini supaya durasi tidak terlalu lama, kita lihat saja di sini perulangan. Sampai sini kita sampai sini ya. Nah, kalau sudah perintahnya sudah sejajar seperti ini adalah perintah di luar while. Print dan segala macam ini adalah perintah-perintah di luar while. Jadi setelah sampai sini dia akan diulang lagi ke atas. Tadinya D sama dengan 0, sekarang D-nya sudah berubah kan? 1 D-nya nih. 0 sama dengan 1, 1. Nah, kita ubah aja di sini 1. Dalam komputer kira-kira berpikir D-nya 1 sekarang nih. Nah, sekarang 1 apakah lebih kecil dari 5 atau kurang dari 5? Oh iya, benar, kondisinya tetap terpenuhi ya, maka jalankan di bawahnya. 1 sama dengan 1 plus 1. Berarti jumlahnya 2. Kayak lagu-lagu apa anak-anak kecil ya. 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Nah, ini 2. Langsung begitu perintah print ada, ini tampil di komputer. Apakah dia diganti? Tidak, dia tampil di bawahnya. 2. Jadi ada muncul angka 1 lalu angka 2. Oke. Lalu mainkan lagi suara WAV. Ya, dia akan mainkan lagi. Di situ ada jedanya seperti ya. Lalu kita ulang lagi, karena sampai sini kita ulang lagi ke atas, ya. Kita ulang lagi, sekarang D-nya 2. D-nya bernilai 2, berarti kita masukkan di sini. 2 kurang dari 5, apakah benar? Iya, kondisi terpenuhi. 2 sama dengan 2 plus 1. 2 plus 1 itu 3. Maka di tampilan layar komputer, setelah komputer tadi berpikir, lalu ditampilkanlah 3. Ya, di sini ya, tampil di bawahnya 3. Lalu dia akan berputar lagi ke atas. Tadi D-nya 2, sekarang variabel D nilainya sudah 3. 3 apakah kurang dari 5? Ya, 3 kurang dari 5, kondisi masih terpenuhi. 3 sama dengan 3 plus 1, hasilnya 4. Setelah hasilnya 4, dia akan muncul di sini 4. Lalu mainkan suara WAV. Nah, sini ada jeda antar suara main ya. Lalu kita putar lagi, karena masih terpenuhi kita mutar lagi ke atas, di looping lagi, diulangi lagi. D sama dengan sekarang berapa D? 4. 4 apakah kurang dari 5? Iya, masih terpenuhi ya berarti ya. 4 karena masih kurang dari 5. Masih lebih kecil dia. 4 sama dengan 4 plus 1. Hasilnya adalah 5. Lalu tampil di sini. Karena ada perintah print D, print itu menampilkan di layar, dia akan ditampilkan. Ya, 5. Gitu. 5 ya. Tampil di layar komputer 5, lalu mainkan suara WAV. Oke. Lalu putar lagi ke atas. Begitu ke atas, D-nya tadi sudah bernilai 5. Sekarang kita masukkan apakah 5 kurang dari 5? Nah, ini sudah tidak terpenuhi nih, karena 5 itu sama dengan 5, bukannya kurang dari 5. Jadi kondisinya tidak terpenuhi. Kalau kondisi tidak terpenuhi, dia tidak lagi menjalankan perintah-perintah di bawahnya sini, tapi menjalankan perintah di luar while. Kalau ada perintah di luar while, dia akan dijalankan. Kalau tidak, ya dia akan berhenti. Sampai situ saja. Kebetulan sini ada perintah di luar while.
saya menampilkan layar di komputer, print seperti ini, untuk satu baris hashtag di sini ya. Ada tulisan, nah tulisan ini dan suara print to berikut di luar perulangan while. Satu baris lagi, sama. Nah, win sound-nya adalah tempatnya masih sama. Saya ambil door, filenya door, suara pintu makanya tadi ya. Door.wav. Nah, ini door.wav tidak ada di default Windows, saya mendownload dari internet. Sampai di sini. Nah, kalian coba amati dulu tadi yang saya jelaskan. Dicerna dahulu. Baik, sekarang kita coba dijalankan ini ya. Dijalankan. Nah, sebenarnya yang ini tadi ini kalian tidak usah ketikkan, itu udah jalan. Tapi ini hanya menjelaskan kepada kalian. Dan karena hashtag ini pun berarti dia tidak akan dieksekusi oleh Python. Dia hanya sebagai petunjuk saja. Kalau di dalam pemrograman dia hanya sebagai petunjuk. Kadang-kadang program yang panjang itu seorang programmer pun butuh sebuah petunjuk. Ini bagian apa sih? Bagian ini bagian apa sih? Kita run ya, kita jalankan. Run modul. Mesti di save dahulu. Oke. Nah, lihat. Tampil angka 1, muncul suara wave-nya tadi, alarm 01. Dia berpikir, dia berulang lagi, muncul lagi 3. Nah, sampai 5. Iya, seperti itu. Jadi hasilnya seperti yang tadi kita ceritakan, akan muncul berulang sampai kondisinya tidak terpenuhi, muncul yang bawah ini. Nah, tulisan ini dan suara print to berikut di luar perulangan while. Oke, sampai di sini dahulu dasar untuk while. Untuk perulangan dalam pemrograman, kebetulan kita pakai program Python. Selamat pagi, semoga bermanfaat.